Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Anur Fitri Hayati, SPD, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah e-commerce, dan teman-teman semua yang kami sayangi. Baik, di sini kami akan mempresentasikan, memaparkan mengenai hasil identifikasi kami terkait dengan sistem rantai pasokan atau supply chain pada salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, yaitu Shopee. Supply chain atau rantai pasokan adalah aktivitas yang melibatkan antara transformasi dan distribusi bahan baku menjadi bahan setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi, hingga barang itu sampai kepada tangan konsumen. Dalam supply chain, itu ada beberapa pelaku utama yang mana berasal dari perusahaan dengan kepentingan yang sama. Maka pelaku-pelaku utama itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah supplier. Supplier itu adalah sumber penyedia bahan pertama di mana rantai penyaluran itu akan dimulai. Barang pertama biasanya bisa terdiri dari bahan baku, kemudian barang mentah, barang penolong, barang dagangan, suku cadang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah manufaktur. Manufaktur artinya barang ini sudah diolah dari bahan yang mentah, kemudian menjadi barang yang setengah jadi, hingga menjadi barang jadi yang sudah bisa disalurkan langsung kepada konsumen oleh distributor. Yang ketiga adalah distribusi. Distribusi artinya penyaluran. Biasanya pengusaha besar itu mempunyai gudang sendiri atau mungkin menyewa kepada pihak lain yang tujuannya adalah untuk menyimpan barang hasil produksi mereka sebelum barang itu disalurkan kepada pengecer. Yang keempat adalah retail outlet. Para pengecer atau retailer itu menawarkan barangnya kepada pelanggan atau pembeli atau yang akan menggunakan produknya. Nah, contoh dari retail outlet ini adalah toko kelontong, kemudian supermarket, warung, dan lain-lain. Yang kelima adalah customers. Customers atau pembeli berarti orang yang mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa yang diproduksi. Lalu ada 3 hal yang harus dikelola dalam supply chain itu. Yang pertama adalah aliran dari hulu ke hilir. Contohnya adalah dari pengiriman bahan baku dari supplier ke pabrik, kemudian dari pabrik setelah diproduksi itu dikirimkan ke distributor, setelah distributor ke pengecer, lalu ke pemakai terakhir yaitu konsumen. Yang kedua adalah aliran uang dan sejenisnya, yaitu aliran yang mengalir dari hilir ke hulu. Kemudian yang ketiga adalah aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Supply chain itu mencakup 3 bagian. Yang pertama adalah upstream supply chain. Supply Chain Management atau SCM adalah aplikasi terpadu yang memberikan dukungan dalam sistem informasi kepada manajemen dalam hal pengadaan barang dan juga jasa bagi perusahaan sekaligus mengelola hubungan di antara mitra untuk menjaga tingkat kesediaan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan secara optimal. SCM mengintegrasikan mulai dari pengiriman, order dan prosesnya, pengadaan bahan mentah, order tracking, penyebaran informasi, perencanaan kolaboratif, pengukuran kinerja, pelayanan penjualan, dan pengembangan produk baru. Jadi, supply chain adalah jaringan fisik, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat memasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkannya ke pemakai akhir. Nah, sedangkan SCM adalah metode atau alat atau pendekatan pengelolaannya. Sebagai contoh, supply chain produk sepatu. Shopee merupakan salah satu marketplace yang menjadi pilihan bagi para konsumen. Nah, proses SCM termasuk desain produk, sumber bahan dan juga seleksi, proses manufaktur,
pengiriman produk akhir ke konsumen, nah serta penanganan produk pasca pembelian. Tujuan utama dari SCM adalah untuk memberikan produk yang tepat kepada pelanggan dan dengan biaya yang minimal, waktu yang tepat, kualitas yang tepat, juga bentuk yang tepat, serta kuantitas yang tepat. Mardani 2020. Nah, sebagian besar rantai pasokan sebenarnya adalah jaringan. Mungkin lebih akurat menggunakan istilah jaringan pemasok atau jaringan pasokan untuk menggambarkan struktur besar rantai pasokan. Pemasok Shopee yaitu para owner atau pemilik toko online. Nah, pemilik toko online akan mendaftarkan tokonya lalu mendapatkan akun. Setelah memiliki akun, pemilik toko online dapat memasukkan informasi barang-barang apa saja yang mereka jual dan dapat berkomunikasi dengan para pelanggan melalui fitur chat untuk memastikan barang sesuai dengan kualifikasi pembeli dan kesepakatan dalam jual beli. Dalam proses pemesanan barang, jika terdapat ketidaksesuaian pemasok, akan mengembalikan dana sesuai nominal yang tersedia dan melakukan retur atau pengembalian barang. Pemasok dapat memilih layanan jasa pengiriman yang tersedia dan bisa menitipkan barangnya melalui gudang Shopee. Selain itu, pemilik toko juga dapat melacak pergi proses pengirimannya. Selanjutnya ada gudang Shopee. Nah, gudang Shopee itu merupakan layanan yang disediakan Shopee yang membantu pemasok untuk menitipkan barangnya melalui gudang Shopee. Saat ini, lokasi gudang Shopee tersebar di 9 kota besar di Indonesia, yaitu Medan, Pekanbaru, Jakarta, Palembang, Semarang, Denpasar, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Nah, kurir adalah pelaku rantai pasokan yang penting bagi semua pihak. Tanpa kurir, barang tidak akan sampai ke tangan pelanggan. Kurir mengirimkan barang dari pemasok atau gudang Shopee kepada pelanggan. Nah, dalam mengirimkan barang, posisi kurir dapat dilacak melalui aplikasi Shopee, sehingga pelanggan tidak perlu khawatir barangnya tidak akan sampai atau dicuri. Rantai pasokan yang terakhir adalah pelanggan atau konsumen. Pelanggan dapat mencari barang dan kebutuhan lain yang dibutuhkan ataupun diinginkan dalam aplikasi Shopee. Pelanggan juga dapat melacak barang yang dibawa oleh kurir melalui aplikasi Shopee. Bahkan jika barang yang diterima tidak sesuai, pelanggan dapat mengajukan retur melalui prosedur yang tersedia dengan disertai bukti foto atau video. Kesimpulannya adalah Shopee memiliki sistem informasi berupa aplikasi Shopee yang berperan pada manajemen rantai pasokan Shopee. Nah, aplikasi ini mempermudah rantai pasokan untuk mengirimkan aliran informasi dana dan produk dari pemasok hingga pelanggan atau konsumen. Shopee dengan menerapkan sistem informasi pada manajemennya atau pada manajemen rantai pasokan dapat menghemat biaya dan waktu sehingga akan meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, dan berdampak pada laba perusahaan, khususnya Shopee dan pemasok, owner atau pemilik toko.